Hello, have a great day. Berjumpa lagi dengan saya Marisa Zara Isna. Tentunya di acara kebanggaan kita yaitu Joyful Journey yang akan nemenin kamu di akhir pekan. Senang sekali rasanya bisa nemenin kamu selama 15 menit ke depan, tentunya dengan tema yang menarik dan narasumber yang sangat-sangat berpengalaman dan asik tentunya. Oh ya, kita semua tahu bahwa hidup ini penuh dengan dinamika yang berliku-liku, tapi kalau kata iklan nih, no pain, no gain. Gak usah dilanjutin karena kita nggak di-endorse. Seringkali kita menghadapi masalah dan tantangan yang pastinya kita membutuhkan teman curhat, baik itu untuk mendengarkan maupun untuk meminta solusi. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrolin tentang tipe-tipe teman curhat, sharing-sharing pengalaman menarik ketika menjadi teman curhat, cara berempati dan membaca emosi. Oke, kita udah kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu ada Kak Rana dan Kak Ismi. Baik, dipersilakan. Halo, selamat siang Kak Rana. Selamat siang Kak Marisa. Silahkan duduk Kak Ismi. Terima kasih. Gimana Kak kabarnya hari ini? Kabar dulu deh Kak. Aku dulu ya? Oke. Kabarku alhamdulillah ya luar biasa baik dan kayaknya moodku lagi bagus aja di hari ini. Alhamdulillah. Kalau Kak Ismi? Sama alhamdulillah lagi baik dan semangat buat talk show kali ini. Oke. Sebelumnya semangatnya narasumber kita ini sangat luar biasa ya. Dan by the way terima kasih juga kakak-kakak narasumber udah berkenan hadir di talk show kami ini untuk berbagi cerita dengan kami di Joyful Journey ini. Kemudian tentang yang akan kita bahas ini nanti tentang cara berempati dan mengelola emosi sebagai pendengar curhat atau second memory dari cerita teman-teman, gitu ya. Baik, karena nggak ada lagi nih yang kita tunggu-tunggu, jadi talk show kita kali ini yaitu tentang pendengar juga bisa lelah. Pendengar juga ingin didengar. Jadi bagi teman-teman di sini mungkin siapa nih yang udah lelah di kehidupan ini? Semoga nggak ada ya teman-teman ya. Oke, belum juga mulai ya. Mungkin sebelumnya saya mau disclaimer sebelum kakak-kakak nanti menceritakan pengalamannya mengenai tema yang akan kita bahas. Mungkin bisa refleksi atau bisa butterfly heart, bisa nangis-nangis dulu, atau yang penting nanti ketika kakak-kakak ini bercerita itu benar-benar luas, benar-benar plong semua diceritakan secara real life kakak-kakak. Siap. Mau butterfly sekarang? Oke, boleh. Sangat suka sekali ya. Oke. Mungkin lanjut aja ya langsung. Ngomong-ngomong soal pendengar nih ya, dari pengalaman kakak atau mungkin pernah baca-baca perihal ini, tipe pendengar seperti apa yang pernah kakak-kakak temuin? Mungkin dari Kak Ismi dulu. Mungkin yang paling sering ditemuin bakalan yang kayak orang-orang yang cuma butuh didengar doang atau minta saran. Itu mungkin yang sering didapetin sama aku. Mungkin kalau karena bakalan lebih banyak tipenya. Oke, ini tadi yang ditanyakan ini ya tipe pendengarnya ya. Betul. Oke, kalau tipe pendengarnya sih, kalau menurut aku selama ini di PCC tuh ada 3. Yang pertama tuh dimana kita tuh suka banget validasi perasaan orang. Terus apa yang kita ekspresikan itu kita obrolin langsung ke klien. Jadi biar klien tuh juga merasa kayak, oh ini konselornya juga dengerin kita nih gitu. Terus yang kedua nih ada yang namanya ini unconditional positive regards, dimana kita tuh benar-benar menerima dia apa adanya. Jadi kita tuh menunjukkan kalau memang kita tuh menerima cerita dia gitu. Jadi kayak welcome gitu, selamat datang. Kita selalu ramah di situ karena biar klien tuh merasa oh aku ada yang dengerin nih gitu. Dan yang terakhir ada empati, dimana kita tuh tadi ya kita dengerin cerita mereka tuh tanpa tanpa mengagungkan nilai-nilai kita. Contoh nih, kayak kita tuh punya prinsip kalau selingkuh tuh berarti hal yang buruk gitu. Tapi ketika klien cerita kayak aku tuh habis selingkuh Kak sama si A, si B, si C gitu. Nah, posisinya kan kita lagi empati. Jadi kita tuh lebih baik kayak oh iya nggak apa-apa, kita terusin aja. Kita dengerin ceritanya klien. Jadi kita berempati ke ceritanya klien gitu sih. Jadi seperti itu ya Kak. Mungkin cukup banyak juga ya pengetahuan dari kakak-kakak semua tentang tipe-tipe pendengar itu seperti apa. Mungkin dengan mendengarkan cerita orang lain kita juga bisa belajar gitu. Mungkin dari Kak Rana ada nggak pengalaman ketika mendengar cerita orang lain membuat Kak Rana jadi berubah? Oke, kalau cerita orang lain ya bikin aku berubah sebenarnya ada, tapi ceritanya bukan cerita yang lucu atau komedi ya.
Karena kebanyakan dari mereka yang cerita ke aku tuh sambil nangis-nangis ya pasti. Jadi ada nih satu klien aku, dia tuh cerita kalau mamahnya ini dari kecil memang punya gangguan mental. Mamanya itu selalu berusaha untuk kabur dari rumah, dan dia tuh pengen bunuh diri gitu. Nah, posisinya kan klien kan masih kecil waktu itu, jadi klien tuh berusaha kayak, ayolah mah temenin aku di rumah, jangan kabur terus gitu. Aku waktu dengar kalimat itu tuh kayak aku merasa kayak, oh my god, di dunia itu masih banyak orang-orang yang mungkin masih di bawah kita, mungkin rezekinya di keluarga mereka tuh nggak harmonis atau gimana gitu. Dan bahkan setiap klien aku tuh ini ya, waktu ambil rapot, si klien tuh pasti kayak yang ambil rapotnya tuh bukan mama, bukan ayah, tapi yang ambil tuh pasti neneknya gitu. Ketika dia lihat teman-temannya yang ambil rapot tuh mamahnya, dia tuh kayak pasti merasa kayak, ih kok mama nggak ngambil rapot aku. Ya kan pahalnya kan memang mamanya tuh ada penyakit mental tadi ya, jadi ada gangguan mental. Jadi si anak ini tadi tuh memaklumi, tapi ada satu waktu momen dimana mamahnya ini sudah mulai sembuh, sudah mulai sadar kayak, oh aku tuh masih punya anak yang harus aku urus. Nah akhirnya mamanya tuh ngambilin rapot dia, dan di situ dia merasa benar-benar bahagia. Dia cerita ke aku sambil nangis, kayak, kak aku merasa bahagia banget kak di situ, karena rapot aku yang ngambil tuh mamah aku. Jadi kayak itu yang bikin aku semakin apa ya, berubah. Aku pengen berubah menjadi manusia ya, individu yang lebih berbakti aja ke orang tua. Karena kalau kita kan pasti sadar ya, dari kecil kita pasti tuh diasuhnya sama keluarga gitu. Udah sih kalau aku itu aja. Jadi dia sedih itu gara-gara awalnya kekurangan figur seorang ibu. Betul. Beda dari teman-temannya yang lain, tapi makin kesini kan ibunya alhamdulillah udah bisa sehat, makanya dia udah bisa bahagia gitu ya. Betul sekali. Dari Kak Ismi, mungkin kalau misalnya dari aku nggak ada yang benar-benar satu yang bisa aku ambil, tapi kadang yang bikin aku kesel, bukan kesel karena dia cerita ke aku, tapi kalau misalnya ada seseorang yang cerita ke aku dan dia blaming dirinya sendiri karena suatu kondisi. Karena menurutku saat ada sesuatu yang terjadi di hidupnya, itu nggak benar-benar salah dia, karena ada beberapa saat ada beberapa kondisi yang mengharuskan dia jadinya harus tidak menjadi dirinya sendiri. Dan itu apa ya, yang buat aku kadang kayak, kenapa dia selalu menyalahkan dirinya sendiri gitu, padahal itu ya karena kondisi gitu. Jadi itu ya pentingnya kita tuh memperhatikan keadaan emosional, baik kita sebagai pendengar atau kita sebagai pencurhat ya kan. Ya, seperti itu. Dari pengalaman kakak sendiri, pernah nggak ketika ada yang curhat nih, terus kalian juga ikut ke bawah emosi, ke bawah marah, dan akhirnya ujung-ujungnya nggak ada solusinya gitu? Pernah nggak kayak gitu? Ya, siapa dulu nih? Boleh, Rana. Aku dulu ya. Oke, kalau ditanya tentang ke bawah emosi, pasti kita sebagai manusia ya, normalnya tuh memang kalau ada orang cerita nangis pasti kita juga kebawa, apalagi kita perempuan ya. Jadi kita tuh pasti kayak, sedih banget gitu. Pasti kita juga pengen banget nangis karena memang sesedih itu kisahnya. Tapi di sini posisi kita sebagai konselor, sebagai pendengar yang sudah diberi pelatihan. Jadi sebisa mungkin kita tetap profesional, kita tetap kayak, oh iya, kita validasi aja perasaannya. Kita validasi seperti kayak, ya nggak apa-apa kok, nangis aja dulu, nggak apa-apa, diselesaikan dulu aja. Sebisa mungkin kita jangan nangis juga, karena kalau nangis juga gimana mau selesainya konselingnya, seperti itu. Jadi kita validasi, kita berusaha kuat, kita berusaha senyum. Intinya kita jangan sampai terlarut-larut sama emosi si kliennya gitu. Jadi kita siapkan diri aja kayak, ya udah, kita di sini sebagai konselor, bukan sebagai teman yang dengerin orang gitu. Mungkin kalau dari aku yang nggak pernah dapat pelatihan apa-apa ya, satu-satunya yang aku andalkan pada saat mendengarkan orang cuma simpati dan empati gitu ya. Jadi pada saat ada orang yang cerita, mungkin ada yang lagi berapi-api karena senang atau berapi-api karena marah gitu, ataupun yang benar-benar lagi down, lagi sedih gitu ya. Satu-satunya yang aku lakukan dari empati itu ngontrol diri aku sendiri dulu, berusaha untuk tidak memperburuk situasinya, emosinya dia saat itu. Jadinya ya satu-satunya yang aku lakukan adalah merefleksikan emosinya dia ke aku, tapi nggak terbawa seperti itu. Nah, saya di sini juga apa ya, sedikit diberikan pandangan kan, karena kakaknya beda ya, kakaknya sebagai konselor dan sedangkan Kak Ismi mahasiswa biasa aja. Mahasiswa biasa. Jadi kan saya mau nanya nih, ketika kita jadi teman curhat, itu kan pasti
kita nih mau ngasih solusi, kita nih kayak sebenarnya berempati, tapi kita bingung mau ngomong apa, kayak takutnya salah kata atau salah apa gimana. Kan tipe orang juga beda-beda ya Kak, ada yang word of affirmation. Jadi kalau word of affirmation kan dia kalau ngasih kata-kata, ngasih nasihat dia kan bisa lancar, bisa bagus gitu. Tapi ada juga tipe orang yang nggak kayak gitu, nggak bisa berkata-kata atau gimana, padahal sebenarnya dia tuh empati banget gitu. Kalau untuk Kak Rana sebagai konselor gimana? Oke, jadi ini ya, kalau kita bingung gimana jawabnya, ketika udah klien cerita panjang lebar kayak A, B, C, D, E, F, G semua diceritain, tapi kita sendiri bingung, ini nanggepnya gimana gitu. Jujur, aku pribadi sebagai konselor tuh juga pernah di posisi itu, dimana klien sudah nangis, sudah kayak benar-benar dia tuh sedih banget. Tapi di sini posisinya aku sebagai konselor, aku bingung ini nanggepnya gimana, nenanginnya gimana gitu. Nah, lebih baik kalau menurut aku ya, itu bisa banget tadi divalidasi perasaannya nggak apa-apa. Terus kita bingung gimana nanggepinnya, kita balikin aja sama ceritanya tadi. Karena kita posisinya di PCC itu pakai ini teorinya Carl Rogers, dimana kita tuh pakai client center. Jadi centernya tuh kliennya, highlightnya tuh kliennya. Jadi ketika klien cerita A, B, C, ya sudah, kita berarti semua dibalikin ke ceritanya klien tadi gitu. Kita tanya, contoh nih, Mbak Marisa tadi bilang kayak, aku tuh sedih banget ditinggal teman aku. Terus nanti aku tanya, ya kenapa sedih gitu. Nah, Mbak Marisa pasti jawab dong, ya karena aku merasa sendirian gitu, aku nggak punya teman gitu. Terus aku jawab lagi, nah kenapa merasa nggak punya teman gitu. Jadi dibalikin aja sampai bener-bener klien itu terarah gitu. Posisinya kalau disuruh ngasih solusi, memang aku pribadi belum punya ranah untuk memberi solusi, karena aku pribadi juga masih apa ya aku tahu aku mahasiswa psikologi, tapi masih jurusan masih semester 5 maksudnya, dan aku juga bukan psikolog gitu. Jadi aku nggak ada ranah untuk ngasih saran gitu. Aku lebih tepatnya mengarahkan aja, kayak dia tuh pasti klien tuh udah punya jawaban gitu loh, jawaban yang sebenarnya udah ada, cuman klien tuh butuh validasi aja dan butuh diarahkan aja. Jadi kita fokusnya ke situ, mengarahkan apa pandangan klien yang benar menurut dia, seperti itu. Oke. Kalau dari Kak Ismi sendiri gimana? Pernah nggak ketika temen curhat tapi sebenarnya Kak Ismi tuh berempati, pengen banget ngasih solusi, cuman Kak Ismi bingung ngomongnya gimana? Kalau aku kayak gitu tuh biasanya saat mau ngerespon tapi nggak tahu harus gimana ngerespon yang dengan benar, itu pada saat temen yang cerita itu cerita hal-hal yang kita nggak pernah rasain. Jadinya kita kan orang yang nggak pernah ada di posisi itu, terus diceritain kayak gitu, bakalan bingung ya. Betul. Harus ngasih solusi apa. Mungkin yang udah punya kompetensi aja bingung harus gimana ngasih solusinya. Aku mungkin bakalan yang nggak pernah dapat pelatihan apapun bakal lebih bingung lagi ya gimana caranya yang bener ngasih tanggapan kalau cerita. Jadi kalau misalnya ada situasi kayak gitu, mungkin aku bakalan ngomong maaf, aku bakalan say sorry kalau bahwa dia itu lagi sedih gitu ya, bahwa sedih itu nggak apa-apa. Tapi aku bakalan ngomong kalau misalnya aku nggak pernah ada di posisi itu, dan mungkin salah satu caranya adalah ngembaliin solusinya ke yang cerita. Gitu. Ini masih nyambung-nyambung sama pertanyaan saya yang berikutnya, yaitu nih ada permasalahan nih. Misalnya ada pendengar yang nggak berada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja dan tidak memungkinkan untuk mendengarkan masalah orang lain. Tapi orang tersebut juga sangat membutuhkan seseorang yang bisa diajak berbagi cerita. Nah, kalau misalkan kakak-kakak menemui kasus yang seperti ini gimana? Jadi Kak, boleh. Kalau misalnya kita mungkin lagi di situasi yang nggak baik-baik saja, mungkin kita juga lagi sedih, sebenarnya pengen cerita ke orang, tapi ada orang yang mau cerita ke kita gitu ya. Mungkin kalau aku pernah dapet dari reels dari IG pada saat itu, dia memang berkompeten di bidangnya. Ada satu video yang jelasin bahwa kita sebagai pendengar itu nggak selalu harus ngiyain kalau misalnya ada teman yang mau curhat. Andai kata kalau misalnya nggak siap untuk menerima cerita, bilang kondisinya bahwa kita lagi nggak baik-baik saja untuk mendengarkan cerita mereka. Andai kata pun kita mau, kita juga harus jelasin kondisinya kita ke mereka, bahwa kalau misalnya kita mungkin nggak terlalu fokus sama mereka cerita, tapi akan berusaha untuk bisa menanggapi ceritanya mereka, kayak gitu aja.
berarti intinya pendengar juga butuh didengar ya. Iya. Gak bisa orang lain tuh asal curhat tapi kondisi kita tuh lagi nggak baik-baik Nggak diperhatikan, aja. iya. Kalau misalkan kita lagi nggak baik-baik aja, kita ngomong aja kalau yang Bahwa, lagi curhat ini, iya. gitu ya. Intinya tuh komunikasi ya Kak ya. Benar. Ya, Win-win mungkin so- mau nambahin aja ya Kak, boleh, kayak silakan. bener kata Kak Ismi juga ya, karena posisinya kita sebagai pendengar tuh gak bisa selalu stay on. Jadi kita tuh kalau misalnya memang lagi capek, bilang aja nggak apa-apa. Karena gini, kalau kita nerima curhatan orang lain, pasti energi kita juga kekuras ya Kak. Bener-bener kayak, aduh capek banget. Aku tuh kalau habis nerima klien tuh memang rasanya lemas banget, karena memang rasanya energiku ini udah diambil mereka gitu. Jadi kayak kita dengerin dengan sekuat tenaga, dengan ramah, dengan oke, ayo aku dengerin kok gitu. Nah maka dari itu kalau misal kita memang tidak bisa, bilang aja nggak apa-apa. Kalau di PCC itu boleh diganti konselornya. Jadi misal konselor A itu masih lagi sakit, lagi butuh waktu sendiri, lagi nggak bisa nerima klien, boleh banget diganti ke konselor lainnya, asal klien juga setuju. Atau kalau nggak, bikin jadwal baru aja gitu. Oke, seperti itu. Jadi di PCC ini benar-benar sangat melayani dengan baik ya, mementingkan keadaan Klien, curhat maupun yang Konselornya ya, juga, konselornya iya. juga. Karena konselor juga butuh ini ya, keseimbangan mental juga. Sama-sama manusia. Oke, mungkin terakhir dari saya nih Kak ya, mungkin ada dari kakak-kakak ini ada tips gak atau do and not to do sebagai pendengar maupun pencurhat buat teman-teman di rumah? Mungkin kalau misalnya dari aku sebagai orang yang mendengar gitu ya, kita tuh kewajibannya cuma mendengarkan dan merespon sebaik mungkin. Andai kata si pendengar itu kurang menanggapi kurang mengambil responnya kita, kayak mungkin kita udah berusaha menanggapi dengan baik dan mereka nggak melakukan itu bukan kewajiban kita, karena itu kembali ke yang bercerita gitu ya, dan kita itu nggak ada kewajiban buat membuat menyenangkan orang yang lain gitu, membuat seneng si yang cerita sama kita, karena itu kembali lagi ke yang cerita. Terus mungkin kalau untuk yang si orang yang curhat, karena yang dicurhatin juga sama-sama manusia gitu ya, andai kata kalau misalnya ada yang maksudnya teman yang pendengar ini ngasih suatu saran atau tanggapan atas ceritanya dia, kita juga sebagai manusia yang juga butuh didengar, nggak apa-apa dengerin dulu, jangan tiba-tiba dipotong, oh aku udah tahu kok gitu, karena menurutku kita juga bisa sakit hati ya kalau misalnya tiba-tiba dipotong kayak gitu sih. Karena orang juga beda-beda ya Kak, cara responnya gimana. Ini kalau dari Kak Rana nih. Oke, kalau aku tipsnya dari konselornya ya, dari pendengarnya, mungkin ini sih, sebelum kita melakukan sesi curhat-curhat manja itu ya, kita tuh lebih tepatnya ini, kita bikin bonding dulu sama klien. Kita happy-happy dulu, kayak ramah aja, kita senyum-senyum aja nggak apa-apa, meskipun kayak orang gila dikit nggak apa-apa. Kita happy-happy kayak, oh ya selamat datang Kak, silahkan ini minumannya, ini tempat duduknya, silahkan duduk di sini. Kita sebisa mungkin tonjolin aja rasa sikap yang kita tuh ramah, kita tuh siap mendengarkan mereka, itu tipsnya. Jadi biar klien tuh curhat ya semuanya dia curhatin. Jadi biar kita tuh nggak miss di beberapa cerita, kayak tiba-tiba kayak bentar Kak tadi ceritanya dari mana. Nah itu bahaya banget. Dan yang kedua tipsnya sebagai konselor, sebagai pendengar tuh kadang kita ngantuk ya, kita ngantuk. Itu boleh banget teman-teman alihin sesuatu biar kalian nggak ngantuk, karena ketika kita udah ngantuk kita nggak tahu cerita kliennya, kita pasti kayak klien tuh merasa kayak ih kok gak didengar sih gitu. Jadi itu, dan ini sih mungkin kita kan punya langkah-langkahnya juga. Jadi setelah kita bonding biar ramah, namanya rapo, terus tadi kita konseling sesi curhatnya kayak gitu. Terus yang terakhir kita tuh terminasinya tuh ditutup dengan cara kita itu mengungkapkan kalimat-kalimat penutup tanpa ada jawaban yang terbuka gitu. Jadi kayak oke Kak ada yang mau diceritakan lagi gitu. Nah sebisa mungkin kita tutup, karena memang sesi konseling itu tidak selama itu. Kita biasanya tuh 1 jam sampai 1,5 jam, karena kalau kelamaan juga kita juga capek sendiri. Nah kalau misal si kliennya ini pengen curhat lagi, boleh kok kita jadwalkan lagi di sesi berikutnya gitu, terserah dia mau sama konselor yang mana, seperti itu. Nah kalau tips untuk si pendengarnya, lebih tepatnya ini sih,
mereka harus memahami bahwa kita sebagai pendengar juga nggak bisa stay on 24/7. Kita tuh juga manusia, kita butuh tidur. Nggak bisa tiba-tiba kita tidur tengah malam. Kayak, ya itu dulu aku pernah banget ada temen aku, dia nganggap aku tuh sebagai ya udah pendengar dia. Nah itu jam 3 pagi dia telepon gini. Nah, aku paham dia punya ini ya gangguan mental sebagai panic attack, tapi posisinya aku di situ lagi capek-capeknya, lagi baru tidur karena habis nugas juga waktu itu jam 2 tidur, jam 3 ditelepon dia. Jadi aku berusaha mungkin dengerin dia karena aku tahu dia punya gangguan seperti itu. Jadi aku mementingkan dia karena posisinya ya aku lagi berempati banget gitu. Tapi lama-lama aku capek dan pada akhirnya aku bilang ke dia batasannya itu apa aja. Terus akhirnya dia oke, paham kok, oke, aman-aman gitu. Nah makanya yang diperlukan tetap komunikasi aja seperti itu. Itu untuk tips buat pendengarnya. Buat kliennya. Buat klien. Ya betul. Bersangat informatif sekali tips-tips dari kakak-kakak ini. Mungkin bisa langsung aja kita masuk ke sesi Q&A. Ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman di rumah semua yang udah sebelumnya dikirim ke kami dan kita bakal sampaikan di sini, kita bahas dan langsung kita tanyakan ke narasumber. Jadi pertanyaan yang pertama itu, bagaimana pendengar menyikapi orang yang selalu berbicara terlalu keras? Oke, Dari Kak Ismi dulu gimana? Kalau misalnya dia berbicara terlalu keras dan pada saat itu kondisinya lagi memungkinkan, mungkin nggak bakal ditegur gitu ya. Atau biasanya kalau misalnya aku kan ada teman curhat di kamar gitu kan kondisinya mungkin cuma kita berdua. Andai kata dia mau nangis, mau teriak pun kayaknya akan baik-baik saja. Tapi kalau misalnya ada di tempat yang lebih terbuka, mungkin bakalan dibilangin dengan baik-baik, agak dikecilin volumenya, mungkin seperti itu. Ya, Rana? Sama sih sebenarnya, lebih ke kita ngobrolin aja kayak tolong pelan-pelan karena di sini kondisinya tidak memungkinkan, sesuai situasi dan kondisi aja. Lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu bagaimana cara pendengar menyikapi orang yang terus-terusan bercerita panjang lebar, jadi nggak ada putusnya. Jadi kita sebagai pendengar tuh capek dengerinnya. Gimana tuh cara menghadapin orang yang kayak gitu? Oke, aku dulu kali ya. Boleh. Pernah aku juga di sesi konseling di mana dia tuh benar-benar cerita 3 menit bahkan 5 menit bahkan tidak ada jeda. Itu aku benar-benar merasa kayak waduh, ini aku potong di mana nih gitu. Tapi posisinya karena kita benar-benar sebagai konselor ya, yang memang harus ramah, memang harus selalu kayak senyum. Kita berusaha have fun aja di sini, ceritain aja semuanya, nggak apa-apa. Itu menurut aku nggak apa-apa. Diselesaikan dulu aja ceritanya. Nah kalau semisal baru kayak waktunya kurang nih, waktunya udah tinggal habis atau mungkin gimana, it's okay diselesaikan dulu aja karena mereka ke situ tuh butuh bantuan gitu. Nggak mungkin kita ngasih bantuan tapi kayak setengah-setengah gitu, kayak mending nggak usah sekalian gitu. Jadi sebisa mungkin yaudah kita dengerin aja sampai selesai. Toh kalau semisal kita punya urusan mendadak, mungkin bisa dijelaskan, Kak mohon maaf sekali, ini aku ada kuliah lalalali dulu, jelasin aja nggak apa-apa. Dan mungkin boleh Kak nanti kita konseling lagi aja ya di besok jam segini sampai jam segini, boleh banget ya Kak, mohon maaf banget. Jadi mending komunikasi nggak apa-apa, tapi kalau menurut aku tetap diselesaikan dulu aja ceritanya. Oke, mungkin itu aja pertanyaan dari teman-teman yang di rumah. Sebelum acara kami tutup, saya mau berterima kasih banget kepada kakak-kakak yang berkenan hadir dan meluangkan waktunya untuk sharing-sharing, untuk ngasih tips-tips gimana cara menjadi pendengar yang baik dan lain sebagainya. Kemudian kakak-kakak juga berkenan memberikan jawaban atas pertanyaan teman-teman yang di rumah. Saya terima kasih banyak. Terima kasih bagi pendengar talk show Joyful Journey. Cerita kita berakhir tapi tak berhenti. Sampai jumpa, salam hangat dari hati.